Selamat pagi Budiana, Shalom. Nama saya Van Parintorang Manurung, NIM 23405.002. Ini mempresentasikan hasil kerja saya. Materi yang saya akan paparkan yaitu tentang lelang tanah dalam hukum perjanjian. Kita masuk dalam pengertian. Jadi lelang tanah dalam hukum agraria ini di Indonesia adalah salah satu cara untuk menjual tanah melalui proses pelelangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi proses ini sering digunakan untuk menjual tanah yang bermasalah secara hukum, tanah yang disita oleh pihak berwenang atau tanah yang digunakan sebagai jaminan utang dan tidak dapat dilunasi oleh pemiliknya. Dalam konteks hukum agraria, pelaksanaan lelang tanah tunduk pada beberapa aturan, baik dari segi substansi tanah itu sendiri atau berkaitan dengan peraturan agraria, maupun dari segi prosedural pelelangan yang diatur oleh aturan tentang lelang. Nah, juga ini ada beberapa aspek penting harus diperhatikan terkait lelang tanah dalam hukum agraria. Jadi lelang sebagai suatu alternatif cara untuk penjualan barang, yaitu proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada menawarkan tawaran harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan yang perdagangan dari pasar modal. Nah, jadi juga ada pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual lelang, pejabat lelang, dan pengawas. Nah, pelaksanaan lelang adalah pelaksanaan lelang ini ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL atau Balai Lelang Swasta. Sejak tahun 1999, swasta boleh mendirikan balai lelang. Nah, lelang bertujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum perdata nasional, mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya, seperti keterbukaan, bebas dapat dipertanggungjawabkan, kepastian hukum, serta cepat dan efisien dalam pelaksanaan lelang. Nah, pada saat lelang dilaksanakan, jalannya acara lelang menjadi tanggung jawab juru lelang, untuk selanjutnya disebut pejabat lelang. Terdapat beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran dengan sistem naik, dan sesuai peraturan khusus untuk menentukan penawaran yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain, tergantung lelang. Pada lelang, penawaran dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Nah, penjual biasanya membayar uang miskin komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir. Nah, dalam pasal 19 UU PA menegaskan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini dalam artian bahwa adanya kepastian hak atas tanah. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Jadi risalah lelang risalah yang dibuat pejabat lelang menjadi akta peralihan hak seperti akta jual beli yang dibuat PPAT, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Nah, kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah, layaknya akta jual beli dan perbuatan hukum jual beli tanah. Nah, namun demikian, seperti halnya perbuatan hukum lain, pemenang lelang harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut kepada kantor petanahan terlebih dahulu, guna mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari proses lelang tersebut. Jadi lelang pilihan para pihak untuk mengalihkan barang termasuk untuk peralihan hak atas tanah, walau untuk eksekusi anggunan preferen atau anggunan yang diikat sempurna berdasarkan lembaga jaminan yang ada di sesuai hukum jaminan Indonesia. Nah, setelah peserta lelang telah dinyatakan sebagai pemenang, lelang mendapatkan risalah lelang sebagai pemilik baru yang sah. Jadi pemenang lelang tersebut segera mendaftarkan lelang dimenangkan tersebut. Nah, untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut, terkait proses lelang eksekusi menurut pasal 41 ayat 4 huruf A angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan melalui sertifikat asli hak tersebut jika diperoleh
pejabat lelang dari pemegang haknya. Nah, Pasal 584 KUH Perdata di atas bila dihubungkan dengan UU PA nomor 5 tahun 1960 dan State Blade 1843 nomor 27 mengenai tata cara balik nama peralihan hak milik atas tanah suatu barang tentu masih banyak permasalahan di kalangan masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang. Nah, mengingat kondisi pertanahan yang masih relatif masih banyak yang belum melakukan balik nama terhadap peralihan hak milik atas tanah, maka bisa tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan balik nama hak milik atas tanah melalui lelang ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Nah, peralihan hak atas tanah melalui lelang hanya dapat didaftarkan kepada kantor petanahan setempat jika dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dan waktu 7 hari sebelum dilakukannya lelang. Kepala kantor lelang punya kewajiban untuk meminta keterangan mengenai data fisik dan data juridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor petanahan. Nah, kantor petanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari semenjak permintaan tersebut diterima. Nah, keterangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran umum yang tidak jelas objek tanahnya, sehingga pejabat lelang akan mempunyai keyakinan lebih untuk melelang tanah tersebut. Selain juga ada permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli lelang atau kuasanya kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Pertama itu ada kutipan risalah lelang. Nah, kedua ada sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan maupun hak milik satwa rumah susun bila hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. Ketiga ada surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan tidak diberikannya sertifikat apabila sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Yang keempat, jika tanah tersebut belum terdaftar, maka melampirkan pertama surat bukti hak seperti bukti-bukti tertulis mengenai hak atas keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan mengenai kepemilikan tanah yang akan dinilai oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor petanahan atau surat keterangan kepala desa. Yang kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dari kantor pertanahan. Yang ketiga, bukti identitas pembeli lelang. Dan keempat, bukti pelunasan harga pembeliannya. Dan yang terakhir ada bukti pelunasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan juga ada proses pelelangan tanah. Pertama itu pengumuman lelang. Jadi pihak yang akan mengadakan lelang, misalnya bank atau negara, harus mengumumkan lelang secara terbuka, biasanya melalui media cetak atau elektronik. Kedua, menetapkan harga berdasar. Nah, penilaian appraiser yang telah disetujui pemerintah akan menentukan harga dasar dari tanah yang dilelang. Yang ketiga, pelaksanaan lelang. Lelang dilakukan di hadapan pejabat lelang resmi. Nah, para peserta lelang melakukan penawaran harga dan pemenang adalah penawaran tertinggi. Dan terakhir, pembayaran dan sertifikasi. Nah, setelah lelang selesai, pemenang harus segera membayar harga yang disepakati. Proses ini dilanjutkan dengan pemindahan hak tanah dan pemenang lelang, yang melibatkan perubahan sertifikat kepemilikan di uh, di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dan juga ada tipe-tipe lelang tanah. Pertama adalah lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi ketika pemilik tanah tidak bisa melunasi utang yang dijaminkan dengan tanahnya, bank atau kreditur lain berhak melelang tanah tersebut untuk menutup utang. Nah, lelang non eksekusi dan selanjutnya ada lelang non eksekusi. Dalam beberapa kasus lelang tanah juga tidak bisa terjadi tanpa eksekusi. Misalnya lelang sukarela dari pemilik tanah yang ingin menjualnya melalui proses pelelangan. Nah, ini juga ada permasalahan dalam lelang tanah. Jadi pertama itu ada status hukum tanah. Jadi salah satu tantangan utama dalam lelang tanah adalah memastikan status hukum tanah yang dilelang sudah jelas, terutama terkait sengketa tanah atau tumpang tindih sertifikat. Yang kedua ada pengalihan hak. Nah, setelah proses lelang selesai, seringkali terdapat kesulitan dalam pengalihan hak dan sertifikat tanah, terutama jika ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan hasil lelang. Dan juga ada perlindungan hukum bagi pembeli.
Nah, pembeli tanah hasil lelang mendapatkan perlindungan hukum dengan ditertibkannya sertifikat baru yang sah atas nama pembeli. Asalkan seluruh proses lelang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti prosedur sesuai dan memastikan status hukum tanah yang jelas. Proses lelang tanah bisa menjadi cara efektif untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hutang yang melibatkan tanah. Dan juga ada hak-hak kewajiban penjual atau pembeli juga. Nah, dengan ini ada hak kewajiban penjual terlebih dahulu. Jadi, penjual dalam lelang tanah biasanya adalah pemilik tanah atau pihak ketiga seperti bank atau kreditur yang memegang hak tanggungan atas tanah. Nah, hak dan kewajiban penjual dalam lelang meliputi pertama itu hak penjual. Nah, menentukan harga dasar. Jadi, penjual berhak menentukan harga dasar yang akan digunakan sebagai acuan awal dan dalam proses lelang. Kedua, menerima hasil lelang. Jadi, penjual berhak menerima hasil penjualan dari lelang setelah proses pelelangan selesai dan semua kewajiban dipenuhi oleh pembeli. Dan yang terakhir, membatalkan lelang. Jadi, penjual berhak membatalkan lelang sebelum pelaksanaan jika ada kesepakatan dengan pihak-pihak terkait atau jika ada perubahan dalam status hukum tanah. Nah, ini ada kewajiban penjual. Jadi, pertama itu menjamin status hukum tanah. Jadi, penjual wajib memastikan bahwa tanah yang dilelang memiliki status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa yang belum diselesaikan. Nah, kedua, mengumumkan lelang secara terbuka. Jadi, penjual wajib mengumumkan pelaksanaan lelang secara terbuka kepada publik, bisa melalui media cetak atau elektronik dengan aturan lelang. Ketiga, melaksanakan lelang sesuai prosedur hukum. Jadi, penjual wajib melaksanakan lelang sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan peraturan lainnya yang relevan. Nah, ini ada hak dan kewajiban pembeli. Jadi, pembeli dalam lelang tanah adalah peserta yang mengajukan penawaran tertinggi dan memenangkan lelang. Hak dan kewajiban pembeli sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak kepemilikan tanah berpindah secara sah. Ini juga ada hak pembeli. Jadi, pertama itu hak mendapatkan pemilikan tanah. Jadi, pembeli berhak mendapatkan hak atas tanah yang dilelang setelah menyelesaikan seluruh pembayaran dan memenuhi syarat administrasi. Kedua, menerima sertifikat tanah baru. Setelah selesai, pembeli berhak atas sertifikat tanah baru yang dikeluarkan atas nama oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Pembeli berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan tanah yang diperolehnya melalui lelang, tanah yang diperolehnya melalui lelang, asalkan proses lelang dilakukan secara aturan. Nah, ini juga ada kewajiban pembeli, sama itu melakukan pembayaran. Jadi, pembeli wajib membayar ke harga tanah yang ditetapkan dalam proses lelang dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, kedua, mengurus administrasi tanah. Pembeli wajib mengurus segala hal terkait perubahan kepemilikan tanah, termasuk pengurusan sertifikat di BPN. Ketiga, mematuhi proses lelang. Jadi, pembeli harus mematuhi seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam proses lelang, termasuk memberikan penawaran yang sah dan mengikuti syarat-syarat administrasi lainnya. Ini juga ada hak dan kewajiban pejabat lelang. Jadi, pejabat lelang adalah pihak yang berwenang untuk memimpin dan mengesahkan pelaksanaan lelang tanah. Dalam hal ini, pejabat lelang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lelang berjalan sesuai dengan hukum. Juga ada hak pejabat lelang. Jadi, pertama itu mengawasi dan memimpin proses lelang. Jadi, pejabat lelang memiliki hak untuk memimpin dan mengawasi jalannya proses lelang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, menetapkan pemenang lelang. Jadi, pejabat lelang berhak menetapkan pemenang lelang berdasarkan penawaran tertinggi yang sah. Yang kedua, menunda atau membatalkan lelang. Dalam keadaan tertentu, pejabat lelang berhak menunda atau membatalkan lelang terutama jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau masalah hukum terkait tanah. Ini ada kewajiban lelang. Melaksanakan lelang sesuai prosedur. Nah, pejabat wajib memastikan bahwa pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, termasuk tata cara lelang yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan peraturan berkaitan lainnya. Yang kedua, memberikan penjelasan yang jelas. Pejabat lelang wajib memberikan informasi dan penjelasan yang jelas terkait proses lelang kepada semua pihak yang terlibat. Nah, dan terakhir, menertibkan risalah lelang. Setelah lelang selesai, pejabat lelang wajib menertibkan risalah lelang yang menjadi bukti sah hasil lelang dan menjadi dasar pengurusan sertifikat tanah baru. Nah, ini ada hak kewajiban pihak ketiga atau kreditur atau bank dalam lelang eksekusi hak tanggungan kreditur. Misalnya, bank juga memiliki hak dan kewajiban tertentu. Nah, ini ada hak kreditur.
menuntut pelunasan utang dari hasil lelang. Jadi kreditur berhak menerima pembayaran dari hasil lelang untuk melunasi utang debitur yang gagal melunasi kewajibannya. Kedua, mengusulkan lelang. Jadi kreditur memiliki hak untuk mengajukan pelaksanaan lelang jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang. Nah, yang selanjutnya ada kewajiban kreditur, jadi mengikuti prosedur eksekusi yang berlaku. Jadi, kreditur ini wajib mengikuti prosedur eksekusi yang tanggungan yang diatur dalam undang-undang, hak atau tanggungan dan aturan lainnya. Kedua, melaporkan hasil lelang. Jadi, kreditur ini juga wajib melaporkan hasil lelang kepada debitur dan pihak berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, jadi kesimpulannya, dalam proses lelang tanah, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipatuhi untuk memastikan lelang berjalan secara sah dan adil. Nah, pemenuhan kewajiban ini penting untuk menjaga keabsahan transaksi dan memberikan perlindungan hukum bagi pembeli serta pihak lain yang berkepentingan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.